Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Radio Indonesia. Pada video kali ini kita kembali membahas materi pada yang diusahakan oleh peserta dengan materi adalah transistor sebagai saklar. Pada video sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari transistor dan bagaimana kita mendapatkan kurva kerja transistor. Sekarang kita akan mencoba mengupas materi terkait transistor sebagai saklar. Baik, kita mulai materinya. Sebagai pengenalan awal, transistor adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai perangkat atau pembuat sinyal. Kekuatan transistor terletak pada kemampuannya mengontrol aliran arus listrik dengan menggunakan sinyal input yang kecil. Ini membuatnya menjadi elemen penting dalam berbagai rangkaian penggerak dari perangkat elektronik hingga peralatan industri yang kompleks. Dalam prinsip kerja transistor sebagai saklar, ada 3 kondisi yang terjadi pada transistor tersebut. Yang pertama, kondisi aktif. Kondisi aktif ini terjadi ketika arus mengalir melalui transistor yang memungkinkan aliran elektronik bekerja secara normal. Transistor berfungsi sebagai saklar terbuka, memungkinkan aliran arus yang terkendali pada transistor tersebut. Lalu ada kondisi saturasi. Kondisi saturasi ini terjadi ketika arus mengalir dengan bebas melalui transistor yang menyebabkan rangkaian tertutup. Transistor berfungsi sebagai saklar dalam kondisi tertutup dalam kondisi ini. Lalu ada kondisi shut off, di mana tidak ada arus mengalir pada transistor yang menyebabkan rangkaian ini terbuka. Transistor berfungsi sebagai saklar terbuka pada kondisi tersebut. Nah, jadi ketiga kondisi dari transistor ini menggambarkan dari sebuah fungsi saklar pada suatu rangkaian. Di mana ketika kondisi aktif dan saturasi, transistor mengalirkan arus ke dalam rangkaian sehingga transistor bisa dikatakan sebagai saklar dalam kondisi tertutup. Namun ketika transistor berada dalam kondisi shut off, artinya transistor tidak mengaliri arus sama sekali yang mengakibatkan ada rangkaian akan tertutup. Nah, ada beberapa jenis transistor untuk aplikasi saklar. Yang pertama, penggunaan dari transistor bipolar atau BGT. Transistor bipolar adalah jenis transistor yang umum digunakan sebagai saklar. Mereka terdiri dari 3 lapisan konduktor, 2 lapisan PCC dan 1 lapisan PCN, ataupun sebaliknya, 2 lapisan PCN dan 1 lapisan PCC. Transistor bipolar memiliki karakteristik yang baik untuk utility switching, seperti respon yang cepat dan kemampuan untuk menangani gaya yang tinggi. Lalu ada transistor efek medan, atau biasa disebut dengan SEM. Transistor efek medan adalah jenis transistor yang menggunakan medan listrik untuk mengontrol aliran arus. Ada 2 jenis, terutama pada FET, yaitu JFET, junction FET, dan MOSFET, tingkat offset transistor FET. FET memiliki karakteristik yang baik untuk aplikasi switching seperti integrasi matikan diri dan daya yang rendah. Jadi FET ini ada 2 jenis ya, ada JFET dan MOSFET. Yang kedua jenis transistor efek medan ini juga banyak digunakan dalam elektronik dan sangat baik digunakan untuk switching karena memiliki interaksi tinggi dan daya. Lalu ada transistor daya. Transistor daya adalah jenis transistor yang dirancang untuk menangani arus dan tegangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan transistor sinyal. Mereka sering digunakan dalam aplikasi seperti transformator, satu daya switching, dan amplifier daya. Transistor daya harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan kelenjaran terbaik. Ini pemilihan dari transistor daya ini tergantung kepada daya yang akan dilewati dalam satu rangkaian tersebut. Pilihlah jenis transistor yang sesuai dengan ini.
fungsi masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik transistor sebagai saklar. Ya, ada beberapa parameter yang bisa kita perhatikan dalam melihat fungsi dari transistor sebagai saklar. Yang pertama adalah kecepatan switching. Ya, transistor mampu beralih antara kondisi shut-off dan saturasi dengan kecepatan yang sangat tinggi, yang memungkinkan mereka digunakan dalam aplikasi switching yang cepat. Yang kedua, kemampuan penanganan daya. Transistor dapat menangani arus dan tegangan yang cukup tinggi, membuatnya cocok untuk aplikasi switching seperti transformer dan sesi daya. Yang ketiga, isolasi input-output. Transistor dapat memberikan isolasi yang baik antara sisi input dan output, memungkinkan mereka digunakan sebagai saklar yang dapat dikendalikan dengan sangat kecil. Lalu ada skalabilitas. Transistor dapat dikonfigurasi dalam array untuk membentuk saklar yang lebih kompleks, memungkinkan mereka digunakan dalam aplikasi yang lebih besar dan besar. Nah, keempat, karakteristik transistor tersebut yang merupakan indikator utama fungsi dari transistor sebagai saklar, ya, dengan kecepatan switching, kemampuan penanganan daya, isolasi input dan output, serta skalabilitas, menghasilkan transistor dapat bekerja sebagai saklar dengan baik. Oke, selanjutnya kita lihat aplikasi transistor sebagai saklar dalam rangkaian. Yang pertama pastinya digunakan sebagai switching digital, ya, di mana digunakan sebagai saklar dalam rangkaian digital seperti gerbang logik, flip-flop, dan rangkaian kembali digital lainnya. Lalu sebagai kontrol motor, di mana transistor digunakan untuk mengontrol arah, kecepatan, torsi motor listrik dalam aplikasi seperti peralatan rumah tangga. Satu daya switching. Transistor digunakan sebagai saklar dalam satu daya switching untuk mengkonversi dan mengatur tegangan dalam perangkat elektronik. Lalu sebagai amplifier daya, transistor digunakan sebagai saklar dalam amplifier daya untuk menghasilkan feedback output yang lebih kuat dari input. Nah, beberapa hal yang diperhatikan dalam pemilihan transistor yang tepat untuk aplikasi saklar, ya. Yang pertama, perhatikanlah tegangan maksimum yang ada dalam rangkaian tersebut. Dengan memperhatikan tegangan yang terdapat dalam rangkaian, kita bisa mengatasi transistor yang lebih cepat yang lebih kita butuhkan sesuai dengan memastikan bahwa transistor dapat menangani tegangan maksimum yang dibutuhkan oleh aplikasi adalah faktor kunci dalam pemilihan yang tepat. Yang kedua, arus harus juga diperhatikan berapa arus maksimum yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Pilihlah transistor yang sesuai dengan daya ataupun arus yang mengalir sehingga transistor dapat berfungsi dengan cepat. Yang ketiga, kecepatan switching. Pertimbangkanlah kecepatan switching transistor untuk memastikan kinerja yang optimal dalam aplikasi yang membutuhkan switching yang cepat. Dan terakhir, analisasi daya. Mengevaluasi disipasi daya transistor untuk memastikan pendinginan yang memadai dan mencegah kerusakan. Ini seperti kita memilih material yang cocok dan pendingin yang cocok untuk transistor. Lalu ada konfigurasi daya transistor saklar. Tapi ada passive emitter, basis, collector, dan elektroda yang melepaskan pembawa muatan elektron ke dalam daerah emitter. Bagi basis, elektroda yang mengandung aliran arus secara elektron dengan input elektroda yang menerima pembawa muatan dari emitter dan menjelaskan ke sirkuit. Inilah merupakan penghubung fungsional untuk menghubungkan transistor. Nah, jika kita lihat pengaturan arus dan tegangan pada transistor saklar,
kita melihat di arus basis atau ide. Arus pengendalian C basis transistor mengendalikan kondisi saturasi transistor. Yang kedua, arus kolektor atau IC. Arus mengalir ke kolektor dari kolektor ke emitter dikendalikan oleh arus basis. Lalu ada tegangan kolektor emitter. Tegangan antara kolektor dan emitter menentukan kondisi saturasi transistor. Dan terakhir, faktor pengurangan arus merupakan rasio antara arus kolektor dan emitter menunjukkan kemampuan pembuatan transistor. Keuntungan penggunaan transistor sebagai sangkar adalah yang pertama dapat mengontrol daya yang lebih di mana transistor dapat mengontrol aliran daya dengan hanya menggunakan sinyal kontrol yang lebih kecil, membuatnya jauh lebih efisien dari perangkat mekanik. Yang kedua, kecepatan tinggi. Transistor dapat beralih antara kondisi aktif dan non-aktif dengan kecepatan yang sangat tinggi, memungkinkan aplikasi switching yang cepat. Lalu kesimpulan dan tahan lama. Transistor lebih memiliki bagian yang bergerak hingga tidak lebih tahan lama dan andal dibandingkan sangkar mekanik. Nah, tantangan dan pertimbangan dalam penggunaan transistor sebagai sangkar. Pertama pasti ada pemanasan, ya. Makanya kita membutuhkan pembinaan untuk transistornya. Yang kedua, kompleksitas pemilihan saat memperhatikan tegangan arus dan kecepatan switching dalam memilih transistor sebagai sangkar. Lalu ada umpan balik negatif yang mempengaruhi kinerja sirkuit, ya, sehingga perlu diperlukan penelitiannya. Lalu ada kerentanan terhadap perlu diperhatikan material-material yang kita gunakan dalam aplikasi. Oke, demikian materi singkat terkait transistor sebagai sangkar. Selanjutnya silakan kerjakan simulasi transistor sebagai sangkar berdasarkan spreadsheet yang diberikan pada learning dan dikumpulkan ringan kedua dan sepakati. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.